Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan. Kami juga mengundang untuk pemirsa yang ada di rumah tentunya untuk bergabung bersama kami di line interaktif kami di 0711311454. Masih dengan tema kami yaitu Ramadan membentuk manusia takwa. Kita kembali ke tema kita Ustadz. Ini Ramadan membentuk manusia yang takwa. Tentunya tadi kita juga sempat terputus tentang masalah hati yang harus diisi dengan nutrisi. Nutrisi seperti apa yang harus diisi Ustadz? Iya. Jadi puasa ini adalah amalun qalbi. Jadi amalan kolbin, ya, bukan amalan fisik. Kayak sholat itu amalan fisik. Artinya apa? Orang sholat mudah sekali dari orang lain. Oh, dia itu sholat. Kalau sudah kayak gitu kan sholat namanya gitu kan. Ya. Tapi kalau orang puasa, orang lain tidak tahu kalau kita tidak puasa. Kita bisa berpura-pura puasa, gitu kan. Nah, ini kenapa? Nah, karena itulah ini dikatakan amalun kolbi. Ya. Nah, karena amalun kolbi, kalau yang lain Allah SWT telah menentukan kadar balasan dari Allah, begitu kan, ya, berapa derajat. Untuk puasa ana ajzubi, kata Allah, saya yang tahu, saya akan membalasnya. Artinya kita semua nggak tahu. Ya. Nah, jangan sampai kita tidak tahu kepada kualitas puasa kita sendiri. Benar. Gitu, ya. Kita tidak bisa menilai orang, bisa saja kita salah nilai, begitu kan. Mungkin kita orang kayak puasa, sebenarnya tidak puasa. Tapi untuk diri sendiri, kita sudah bisa untuk menilai itu. Nah, kemana? Ya, kembalikan kepada hati kita. Nah, hati ini kan adalah konsideran terakhir. Ya, konsideran terakhir untuk menentukan baik atau buruknya sikap, tindakan maupun ucapan kita. Dalam Al-Quran disebut, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Nah, jadi penuh jahanam itu oleh jin dan manusia lantaran apa? Ya, salah satunya di samping telinga dan itu mata, yang terutama adalah kolbun, hati. Nah, semestinya hati ini sudah harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Setelah akal berhenti pada mana yang benar, mana yang salah. Yang benar belum tentu baik. Jadi yang kita kejar dalam Islam itu adalah yang baik. Nah, karena itu kita jangan terkecoh. Apakah kita sebagai pemimpin, apa sebagai apa? Kadang-kadang kita, ya mungkin karena situasional atau bagaimana sengaja, kita kadang-kadang hanya sebatas hal yang benar, padahal belum tentu baik, gitu kan. Nah, kita harus tingkatkan kepada yang berikutnya. Jadi jangan sekedar benar, tapi harus pada hal yang baik. Nah, kalau dia sudah yang baik, ini adalah fitrah. Ya. Jadi di samping benar, yang baik dan yang indah. Nah, yang indah gitu kan. Nah, jadi akal kita fungsikan, kolbun kita fungsikan, maka kita bisa kembali kepada fitrah. Kesucian, artinya cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada kebaikan, dan cenderung kepada keindahan. Nah, jadi tidak cukup hanya mengandalkan akal. Nah, ya. Akal ini masih labil. Dia lebih mudah dikendalikan oleh hawa nafsu daripada kolbun, daripada hati. Jadi hati ini konsideran. Ketika hati juga tidak berfungsi, maka dikatakan kal-an'am, kalian laksana hewan, kata Allah SWT, nggak ada bedanya. Bahkan lebih sesat dari hewan. Balhum adol, lebih sesat daripada hewan. Ketika kita tidak bisa membedakan lagi mana yang baik, mana yang buruk. Itu. Kalau bisa dipersentase nih Ustadz, kira-kira untuk mengambil keputusan, berapa persen antara akal dan juga hati yang harus kita gunakan, agar tentunya apa yang kita putuskan, terutama mungkin dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin untuk keputusan orang banyak, ini berakibat ke dalam baik gitu Ustaz. Ya, maka konsiderannya hati. Nah, karena itu tugas kita bagaimana hati kita ini tetap nurani. Nah, tetap nurani hati kita nih. Artinya tetap membedakan, tetap bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu namanya hati kita masih nurani. Nah, pertanyaannya, kalau kita sudah kabur-kabur, bedakan mana yang baik, mana yang buruk, berarti kadar nurani pada hati kita sudah jauh berkurang itu. Itu kan? Kalau untuk memperbanyak kadar nurani atau juga istilahnya melihat kadar nurani kita ini seperti apa gitu Ustaz? Apa yang harus dilakukan untuk supaya hati nurani kita ini tidak mati Ustaz, seperti kata Ustaz tadi? Itulah artinya kita kan harus semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan. Ya, mohon petunjuk dan tentu dari kita sendiri. Dari kita sendiri jangan menutup kolbun kita. Ya, artinya kita mendengarkan masukan orang, mendengarkan omongan orang. Gitu kan. Kalau kita terbiasa menutup hati kita, ya ujung-ujungnya tertutup juga. Khatamallahu ala qulubihim. Itu akibat kita nggak mau dengarkan nasihat orang. Gitu kan? Ya. Jadi kalau kita ingin tetap hati kita nurani, di samping kita berusaha
untuk diri kita sendiri melalui puasa dan sebagainya, kita juga harus mendengarkan nasihat orang. Jangan dibiasakan kita bekerja ya tanpa memperhatikan nasihat orang. Jadi kalau kita bangga tidak mendengarkan nasihat orang, itu berarti lama-lama kita mengkhotamkan kolbun kita sendiri. Nah, mungkin amalan-amalan nih Ustaz, untuk supaya hati ini tidak mati itu seperti apa? Kemudian juga mungkin ketika kita melakukan suatu amalan yang membuat hati kita mati, ada dua versi Ustaz, yang membuat hati mati dan juga membuat hati tidak mati. Mungkin bisa dimulai dengan yang tidak membuat hati mati itu apa saja Ustaz yang harus dilakukan? Ya, pertama kita ya membuka mata batin kita ya, jangan kita semata-mata hidup ini mengandalkan akal, begitu kan? Jangan semata-mata mengukur kehidupan ini dari segi materi, begitu kan? Sehingga kalau para sufi dulu benar-benar dia mengembleng diri, ya, mengembleng diri, dia mencoba bertahanus, itu juga yang dilakukan oleh Muhammad SAW, begitu kan? Bertahanus untuk memikirkan mana sebenarnya yang baik ini, gitu kan? Di tengah kegalauan untuk memilih. Nah, cuma sayangnya kita ini karena kesibukan dunia nggak sempat lagi bertahanus ini nih, ya, nggak sempat lagi bertahanus karena banyak sekali hal-hal yang menghalang kita bertahanus. Nah, salah satu contoh itu sholat malam yang masih sempat kita lakukan. Di saat sholat malam itu kesempatan kita untuk bertahanus itu. Baik, kita tahan sebentar Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak, Ibu? Bapak saya di Tenggulan. Dengan Bapak siapa Pak? Baik Bapak, silakan dengan pertanyaannya Pak. Itu kebaikan semayang terawih ada yang 20, ada yang 8. Volume televisinya Pak, biar suara yang kami terima bisa dengan jelas kami dengarkan Pak. Baik, silakan Pak. Semayangnya ada yang 8, di masjid yang 20 atau sepeda. Bagaimana Pak? Kami belum bisa mendengarkan Pak suaranya Pak. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak? Mungkin bisa agak dikeraskan Kak volumenya Pak? Di masjid itu ada 20 yang sedang sholat. Baik, mungkin kami terganggu dengan masalah teknis atau juga jaringan sehingga suara tidak bisa terdengar dengan jelas. Kita kembali ke topik kita tadi Ustadz. Bagaimana Ustadz ketika kita untuk bisa menentukan perbuatan mana yang untuk di situ tetap mempunyai hati nurani dan perbuatan mana yang bisa mematikan hati Ustadz? Ya, kita jangan jauh dari Allah. Kita senantiasa berdoa setelah kita berupaya ya untuk menekan kita dikuasai oleh akal, gitu kan? Kita dikuasai oleh nafsu, kita berdoa kepada Allah Taala bagaimana agar hati kita ini senantiasa mendapat cahaya, gitu kan? Ya muqallibal tabir qalbi ala dinika wala ta'atika, gitu kan? Nah, jadi hati kita ini kita kasih nutrisi dengan banyak berdoa, begitu kan? Semoga Allah senantiasa memberikan cahaya kepada hati. Ini pentinglah kita. Makanya saya katakan tadi kalau kita enggak sempat bertahanus, ya yang terkecil paling salat malam itu kesempatan kita untuk meminta petunjuk pada Allah, ya mana yang baik, mana yang tidak baik, insya Allah Allah akan memberitahu kepada kita gitu. Baik. Ya. Kemudian kalau amalan-amalan yang di situ bisa mematikan hati, Ustaz, apa saja mungkin yang harus dihindari oleh para umat Muslim ini, Ustaz? Ya tentu hal-hal yang maksiat. Iya betul Ustaz. Ya kalau hal yang maksiat itu bisa mematikan hati kita itu. Ya. Nah, jadi hindari hal-hal yang maksiat, ya yang bisa menutup kolbun kita, apalagi hal-hal yang benar-benar mungkarat, gitu kan? Itu harus kita hindari. Ya sebagai contoh saja kita terlalu sering menonton tontonan yang bisa membuat kita mengabaikan jadwal sholat, ya sekali itu kalau diteruskan lama-lama kita bisa menganggap bahwa sholat-sholat yang sering-sering yang tidak tepat waktu kita anggap biasa. Nah itu mulai mengendorkan kualitas hati kita, nah, gitu kan. Nah jadi ketika kita ingin melaksanakan sholat dan kita belum waktu sholat yang kita sudah melakukan sholat, itu hati kita memang terpanggil, itu ciri hati kita masih itu, ya terpanggil itu untuk sholat. Baik, kita tahan sebentar Ustaz, ada telepon yang masuk kembali. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Iya. Upah kita jangan tahu. Baik Bapak.
Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Dengan warahmatullahi Bapak siapa di mana, Pak? Nanya Pak, batal tak puasa kalau kita marah berlebihan? Emosi spontan lah Pak. Emosi spontan batal atau tidak ya Pak ya? Melihat yang merokok di jalan, makan di jalan, kan apa kita diam baik mak itu Pak? Batal Iya. tak puasa kita tegur. Baik. Segitu saja Pak? Baik. Ya, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Terima kasih Bapak. Ada mungkin di situ ucapan-ucapan atau umpatan-umpatan ketika melihat sesuatu yang mengesalkan hati Ustadz. Ketika di bulan puasa. Itu membatalkan puasa atau tidak Ustadz? Puasa tidak batal, tapi pahala kita yang sangat berkurang. Mungkin tidak dapat pahala. Dan ini bagian daripada tidak menambah kualitas ketakwaan kita. Nah, gitu kan? Nah, jadi mungkin puasa hari itu yang penuh dengan kemarahan, bisa puasa kita hari itu tidak berfungsi untuk menambah ketakwaan kita. Karena kita gagal mengendalikan nafsu amarah tadi. Puasanya tidak batal. Ya, puasa batal kan benar-benar makan, minum, dan berhubungan suami istri, itu yang batal. Gitu. Kalau hal yang lain itu akan mengurangi atau bahkan meniadakan pahala puasa. Nah, kalau sudah mengurangi itu berarti mengurangi juga kualitas ketakwaan dari hari itu. Benar. Nah, dari hari itu kan kurang itu. Baik, mungkin mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak tadi ya Pak ya. Iya. Jadi yang berkurang adalah kualitas dari puasanya, pahala puasanya Iya, Ustadz ya. ketakwaan juga berkurang. Benar, Tidak cuma- bertambah. Cuma tidak membatalkan Iya, Ustadz tidak ya. membatalkan, Oke. ya. Tapi jangan juga kalau tidak membatalkan kok dilakukan gitu Ustadz ya. Ya sia-sia kan. Sia-sia Ya, betul Ustadz. sia-sia. Kita kembali lagi nih Ustadz. Iya, Tadi iya. belum selesai tentang masalah hal-hal yang mungkin mematikan hati tadi Ustadz. Iya, mengujinya begini kan, bahwa kita selalu terikat dengan waktu sholat. Rasanya kita nggak mungkin menunaikan sesuatu sudah mendekati waktu sholat. Kita harus mengutamakan sholat. Nah, ketika kita seakan-akan tidak tahu bahwa waktu sholat sudah mulai masuk, kita mengambil kesimpulan untuk mengerjakan hal yang lain, ini pertanda kolbun kita sudah tidak tajam. Nah, ya. Kita kan merasakan itu kan, ini kan mau sholat. Antara dua pilihan, mau rapat atau mau sholat gitu kan. Nah itu, ya sholat dulu, apalagi waktunya singkat. Benar. Apalagi waktunya singkat gitu kan, sholat asar waktunya singkat. Singkat Ustadz ya, benar. Iya. Jadi amalan-amalan seperti itu yang tentunya bisa membutakan hati. Nah gitu. itu ya, kalau dibiarkan, kalau lama-lama hati kita buta untuk satu hal itu. Baik, mungkin ada kejadian mungkin yang hatinya sudah buta nih Ustadz ya kan, sudah lama melakukan hal-hal yang mungkin maksiat dan lain sebagainya. Untuk kembali merefresh hati tersebut, kemudian memberi nutrisi kepada hati tersebut, apa yang harus dilakukan biar hati itu kembali takwa lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz? Ya, itu balik kepada yang bersangkutan diri sendiri gitu kan. Paman Nabi saja kan Nabi nggak bisa bantu gitu kan. Benar. Ketika ya tetap dalam keadaan tidak beriman gitu kan, tidak bersyahadat ya. Ya, apa kata Allah? Ya sudah, itu kan urusan manusia yang lain gitu kan. Manusia yang Jadi lain. kembali pada yang bersangkutan untuk berupaya untuk mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Tinggal Subhanahu. usahanya seperti ya, usaha apa. dia ya itu. Baik, Ya. ada telepon yang masuk kembali. Assalamualaikum, Bapak, Ibu. Dengan siapa di mana Pak? Assalamualaikum, Bapak, Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Halo? Halo. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Halo. Baik, Bapak. Baik, terputus. Jadi untuk pemirsa di rumah silakan dicek kembali tentunya layanan provider Anda apabila ada jaringannya atau juga jaringan yang tidak stabil mungkin bisa distabilkan, cari jaringan yang mungkin bisa lebih baik lagi agar hubungan atau juga obrolan kita tidak terputus. Kita kembali tadi tentang usaha yang harus dilakukan bagi orang-orang yang mungkin hatinya sudah merasa tertutup. Usaha seperti apa, Ustaz? Ya, yang pertama tentu kita mantapkan keimanan kita, gitu kan, dan sekaligus berdoa, ya, semoga Allah senantiasa membukakan hati kita. Dan yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya, itulah sebenarnya gunanya pengetahuan dan menghayati pengetahuan. Ya. Nah, jadi kita sudah seharusnya lah kita memahami bahwa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kewajiban-kewajiban tentu ada tujuannya. Benar. Nah ini yang kadang-kadang kurang kita perhatikan, kurang kita hayati. Akibatnya ibadah yang kita lakukan seakan-akan tidak fungsional bagi diri kita dalam rangka membina diri kita, ya, untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar baik, yang bertakwa. Sebagai contoh saja, sholat itu kan fa'buduni wa aqimis sholat lidzikri. Sembelahku dirikan sholat untuk mengingatku. Ini harus dipegang. Kalau saya sholat, saya harus ingat Allah. Kalau ada ajakan-ajakan, usolli, saya ini sholat. Nah, itu ingat kan? Jadi urung gitu. Nah, puasa juga begitu.
Ini adalah kita ditempa sebelum penuh untuk mengendalikan diri. Jadi kalau kita begitu selesai puasa, mulai lagi keluar emosi yang tak terini, ya kita harus sadar ini soim, saya ini puasa. Ya, ya bukan berarti hanya sekedar puasa bulan Ramadan gitu kan? Benar. Iya, saya ini ahlul puasa itu, gitu. Nah, jadi itu selalu terbawa terus, dibawa terus dia menjadi perisai. Nah, cuma kalau kita nggak tahu, ya kita apa yang mau kita andalkan? Jadi ibadah ini sebenarnya adalah mediasi, sarana untuk menjadikan diri kita ini baik gitu kan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke. Ya. Ya, jadi kita ini tidak hanya sekedar beribadah hanya melihat hukumnya saja wajib. Apalagi kadang-kadang kita disibukkan oleh urusan tata caranya gitu kan. Nah, itu nanti tapi kita gagal menyelami. Apa maksudnya Allah memberikan kita kewajiban-kewajiban ibadah. Nah, nanti kita juga akan bahas nih Ustadz ya tentang kewajiban-kewajiban ibadah atau juga pembelajaran Islam secara mendasar seperti itu Ustadz ya. Tapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan.